Saya sedang dilaporkan ke Polda Nusa Tenggara Timur karena dianggap penistaan agama. Sudah baca beritanya? Pertama, itu saya menjawab pertanyaan, bukan saya membuat-buat untuk merusak hubungan. Ini perlu dipahami dengan baik. Yang kedua, itu pengajian di dalam masjid tertutup, bukan di stadion, bukan di lapangan sepak bola, bukan di TV, tapi untuk intern umat Islam menjelas pertanyaan tentang patung. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu, amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat seorang Ustadz Abdul Somad yang dilaporkan kepada kepolisian terkait dengan penghinaannya kepada simbol iman kekristenan dan kepada Yesus Kristus. Oleh karena saudara, yuk saksikan videonya sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Inilah dia videonya yang berikut ini. Salam sejahtera buat saudara sekalian. Kesempatan ini saya ingin berbicara lagi sesuatu hal terkait dengan video Ustadz Abdul Somad yang viral beberapa hari ini karena berisi penghinaan terhadap simbol-simbol iman Kristen. Nah, karena adanya video seperti itu, maka Ustadz Abdul Somad ini juga sudah dilaporkan kepada pihak berwajib oleh beberapa orang atau beberapa lembaga, saya tidak tahu semuanya. Nah, karena ada laporan seperti itu, maka Ustadz Abdul Somad ini lalu memberikan klarifikasi. Nah, berikut ini adalah klarifikasi dia. Saya sedang dilaporkan ke Polda Nusa Tenggara Timur karena dianggap penistaan agama. Sudah baca beritanya? Pertama, itu saya menjawab pertanyaan, bukan saya membuat-buat untuk merusak hubungan. Ini perlu dipahami dengan baik. Yang kedua, itu pengajian di dalam masjid tertutup, bukan di stadion, bukan di lapangan sepak bola, bukan di TV, tapi untuk intern umat Islam menjelas pertanyaan tentang patung dan tentang kedudukan Nabi Isa alaihissalam untuk orang Islam dalam Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, pengajian itu lebih 3 tahun yang lalu, sudah lama di kajian subuh Sabtu di Masjid An-Nur Pekanbaru, karena saya rutin pengajian di sana. 1 jam pengajian diteruskan dengan tanya jawab, tanya jawab, tanya jawab. Kenapa diviralkan sekarang? Kenapa dituntut sekarang? Saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai warga yang baik, saya tidak akan lari, saya tidak akan mengadu, saya tidak akan takut, karena saya tidak merasa salah dan saya tidak pula ingin merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Melihat dari klarifikasi yang dia sudah berikan, maka dia sebenarnya menyampaikan 3 hal penting. Pertama, dia mengatakan bahwa itu adalah dia menjawab pertanyaan orang dan bukan dia membuat-buat untuk merusak hubungan. Hal yang kedua adalah bahwa itu adalah pengajian tertutup. Dan di mana karena ada pertanyaan maka dia menjelaskan soal patung dan kedudukan Isa Al-Masih di dalam Islam. Dan yang ketiga adalah bahwa itu adalah video lama, sudah dari 3 tahun yang lalu, dan kenapa baru diviralkan sekarang. Itu 3 hal yang disampaikan oleh Abdul Somad, dan dia menutup klarifikasinya itu dengan mengatakan bahwa dia tidak akan lari, dia tidak takut, dan dia tidak rasa bersalah. Nah, begini ya, di dalam video Abdul Somad yang viral itu, yang jadi masalah itu, dia mengatakan beberapa hal. Pertama adalah bahwa di balik patung salib itu ada jin kafir atau ada setan.
Kedua adalah bahwa patung salib itu dapat mengkafirkan atau dipakai untuk mengkafirkan umat Islam. Yang ketiga, ada upaya untuk mengkafirkan umat Islam dengan menggunakan patung salib. Bahkan ketika umat Islam sudah mati pun, itu ada upaya mengkafirkan dengan cara membawa jenazahnya di dalam atau menggunakan mobil ambulans, yang mana lambang mobil ambulans itu adalah lambang salib atau lambang kafir. Lalu yang keempat adalah dia mengatakan umat Islam perlu menutup salib itu, patung salib itu kalau ada di rumah sakit. Dan bahkan terkait dengan mobil ambulans itu, dia menyarankan supaya piloks lambang salib di ambulans itu dan diganti dengan lambang bulan sabit. Nah, gara-gara video seperti itu, maka beberapa pihak lalu melaporkan Abdul Somad ke polisi dengan tuduhan penghinaan terhadap simbol agama dan melanggar undang-undang atau peraturan atau hukum di negara kita ini. Nah, begini saudara ya, dari apa yang dikatakan Abdul Somad ini dalam videonya, lalu muncul reaksi dengan melaporkan dia kepada pihak berwajib, maka menurut saya sebenarnya ini ada 3 masalah besar. 3 masalah besar di balik videonya Abdul Somad dan laporan terhadap dirinya. 3 masalah ini adalah masalah pertama, ini masalah moral. Masalah moralnya adalah bahwa dengan kata-kata bahwa ada setan di balik patung salib, ada jin kafir di balik patung salib, itu adalah penghinaan terhadap simbol iman Kristen. Ini masalah moral. Kedua, ada masalah kebodohan di sana. Masalah kebodohannya adalah dengan menganggap bahwa lambang palang merah yang ada di ambulans itu adalah lambang salib atau lambang kafir. Itu masalah kebodohan. Dan masalah yang ketiga adalah masalah hukum, di mana dia dianggap sebagai melanggar undang-undang negara kita tentang penistaan agama yang berlaku di negara kita Indonesia ini. Jadi itu 3 masalah. Masalah moral, penghinaan, masalah kebodohan, simbol atau lambang palang merah di ambulans, dan masalah hukum. Nah, kalau kita melihat kembali klarifikasi atau video klarifikasi dari Ustadz Abdul Somad tadi, maka terlihat bahwa dia sebenarnya hanya mempersoalkan satu masalah, yakni masalah hukum. Ya, pada waktu dia mengatakan bahwa itu hanya jawaban terhadap sebuah pertanyaan, itu pengajian tertutup, itu adalah video 3 tahun lalu yang baru diviralkan, maka dia sementara mengatakan bahwa dia tidak sedang melawan hukum atau undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Dan dengan klarifikasi itu, maka Abdul Somad seolah-olah mengatakan bahwa sebenarnya dia bebas dari masalah atau persoalan hukum. Nah, untuk ini saya tidak mau bicara, karena apa? Karena sudah dilaporkan, maka pasti ada aparat hukum yang akan membuktikan hal itu benar atau tidak. Tapi persoalannya adalah bahwa klarifikasi dari Abdul Somad itu sama sekali tidak membebaskan dia dari 2 masalah yang lain, yaitu masalah moral dan masalah kebodohan. Ingat, tadi saya bilang 3 masalah. Masalah moral, masalah kebodohan, dan masalah hukum. Klarifikasinya hanya menjelaskan masalah hukum. Karena itu klarifikasi itu tidak membebaskan dia dari persoalan moral dan persoalan kebodohan. Maksud saya adalah, apakah karena video dari Abdul Somad itu adalah jawaban atas pertanyaan orang, maka secara otomatis apa yang dikatakannya tidak mungkin adalah penghinaan atau ungkapan kebodohan? Apakah karena video dari Abdul Somad itu adalah pengajian tertutup, maka otomatis itu tidak bisa dikatakan sebagai penghinaan dan ungkapan kebodohan? Apakah karena video itu adalah video lama dari 3 tahun lalu, maka apa yang dikatakannya otomatis tidak mungkin adalah penghinaan dan ungkapan kebodohan? Coba pikir ini, ya. Atau saya pertajam begini, saya angkat 3 hal, ya. Saya pertajam. Soal itu adalah jawaban terhadap pertanyaan orang. Apakah karena kata-kata Abdul Somad di video itu adalah jawaban atas pertanyaan orang,
maka ada setan atau ada jin kafir di balik patung salib itu jadi benar. Hanya karena itu adalah jawaban atas pertanyaan orang. Apakah karena itu adalah jawaban atas pertanyaan orang, maka mengatakan bahwa jin kafir itu memanggil-manggil haleluya dengan gaya yang melecehkan, itu menjadi benar? Apakah karena itu adalah jawaban atas pertanyaan orang, maka lambang palang merah di ambulans itu benar adalah lambang kafir salib Kristen? Persoalan kedua, karena itu adalah pengajian tertutup katanya. Apakah karena itu adalah pengajian tertutup, maka adanya jin kafir atau setan di balik patung salib itu jadi benar? Hanya karena itu dilakukan di ruang tertutup. Apakah karena itu dilakukan di ruang tertutup, maka mengatakan bahwa jin memanggil-manggil haleluya haleluya itu jadi benar? Apa karena itu dilakukan dalam pengajian di dalam ruang tertutup, maka lambang palang merah itu adalah benar sebagai lambang salib atau lambang kafir? Ketiga, soal itu adalah video 3 tahun lalu. Nah, karena itu adalah video 3 tahun lalu, maka apakah jin kafir atau setan ada di balik patung salib itu menjadi benar? Apakah karena itu adalah video 3 tahun lalu, maka mengatakan bahwa jin kafirnya atau setannya itu bilang haleluya haleluya itu jadi benar? Apakah karena itu adalah video 3 tahun lalu, maka lambang palang merah di ambulans itu adalah lambang salib atau lambang kafir itu jadi benar? Menurut saya di sini logika dari Abdul Somad ini dipertaruhkan. Kita bisa mengukur sampai sejauh mana tingkat logikanya. Ada banyak kesalahan pikir yang sesungguhnya telah dia buat. Fakta bahwa itu adalah jawaban terhadap sebuah pertanyaan. Fakta bahwa itu disampaikan di ruang tertutup. Fakta bahwa itu disampaikan 3 tahun lalu. Paling-paling hanya membuktikan bahwa Abdul Somad tidak bersalah secara hukum. Tapi itu tidak membuktikan bahwa Abdul Somad tidak bersalah secara moral atau dia tidak sedang menghina simbol Kristen. Itu tidak membuktikan bahwa Abdul Somad tidak bodoh ketika menganggap bahwa lambang palang merah itu adalah lambang salib atau lambang kafir. Dengan kata lain, dengan mengacu kepada 3 poin di dalam klarifikasi dia, maka boleh dikatakan bahwa Abdul Somad tidak bersalah secara hukum. Itu tentu butuh pembuktian hukum oleh pakar-pakar atau aparat-aparat hukum. Tapi fakta bahwa dia sedang menghina simbol agama lain sambil memperlihatkan atau memamerkan kebodohan tentang lambang palang merah itu sama sekali tidak terbantahkan. Karena itu, kalau di akhir video klarifikasinya Abdul Somad mengatakan saya tidak merasa bersalah. Mungkin benar dia tidak merasa bersalah secara hukum. Tapi bagaimana dengan masalah moral dan masalah kebodohan? Abdul Somad sudah beri klarifikasi soal masalah hukum. Tapi sekarang Abdul Somad, saya Pendeta Esra Suru memberikan tantangan kepada Anda. Tantangan kepada Anda adalah silakan Anda jelaskan. Pertama, yang kamu katakan ada jin atau ada setan di balik salib, patung salib itu bukan penghinaan. Coba Anda buktikan bahwa itu bukan penghinaan. Kalau memang itu ada di Al-Quranmu, itu ada di hadismu yang mengatakan bahwa di balik patung salib ada jinnya atau ada setannya, coba Anda berikan ayatnya atau berikan hadisnya. Kalau Anda bisa menunjukkan itu, maka memang Anda tidak salah karena Anda hanya mengungkapkan apa yang ada di kitab suci Anda atau di hadis Anda. Tapi kalau tidak ada ayat seperti itu, tidak ada hadis seperti itu, saya ingin melihat bagaimana Anda menunjukkan bahwa Anda tidak sedang menghina agama lain. Kedua, saya tantang Anda untuk membuktikan bahwa yang Anda katakan soal lambang palang merah itu adalah lambang salib atau simbol kafir.
itu bukan kebodohan. Buktikan bahwa itu bukan kebodohan. Kalau Anda punya datanya yang akurat, Anda punya sumber yang terpercaya bahwa di balik simbol palang merah itu sebenarnya adalah simbol salib Kristen atau kafir, silakan Anda paparkan buktinya. Ya. Tapi jika Anda tidak bisa memberikan data terpercaya atau sumber terpercaya tentang itu, saya ingin lihat bagaimana Anda menunjukkan bahwa Anda tidak sedang memamerkan dan mengajarkan kebodohan terhadap umat Anda. Ini tantangan saya tunggu jawaban Anda. Terlepas dari semua itu, Pak Abdul Somad, memang ada laporan kepada pihak berwajib tentang video Anda itu. Tapi sebenarnya terus terang jujur, saya sendiri maupun rekan-rekan yang lain sama sekali tidak ada kebencian kepada Anda. Ya. Kalau Anda dilapor, itu bukan karena kami benci Anda. Bukan karena kami ingin balas dendam kepada Anda. Tidak. Itu dilakukan hanya karena rasa keadilan. Karena kami bukan hanya diperintahkan untuk mengasihi, tapi juga diperintahkan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mengingat juga bahwa dasar negara kita Pancasila itu mengatakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Walaupun di situ dibilang keadilan sosial, tapi bagi saya dalam segala aspek yang lain pun keadilan harus berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu laporan ke polisi terkait video Anda itu didasarkan pada rasa keadilan itu, bukan pada rasa ingin balas dendam atau rasa benci kepada Anda, sama sekali tidak. Pak Abdul Somad, Anda bisa saja lolos dari jerat hukum, tapi penghinaan Anda itu tidak bisa menghapus kesan negatif tentang Anda di pikiran kami dan di hati kami umat Kristen Indonesia. Tapi seandainya Anda mau mengakui bahwa walaupun itu dilakukan di ruang tertutup, walaupun itu hanya sebuah jawaban terhadap pertanyaan orang, walaupun itu video dari 3 tahun lalu, video lama, tapi Anda mengakui bahwa Anda telah khilaf dan tanpa niat, ternyata Anda sudah menghina simbol-simbol Kristen. Sebagai pendeta Kristen, saya katakan bahwa kami pasti memaafkan atau mengampuni Anda. Jangankan itu, Pak Abdul Somad, Anda tidak mengaku salah pun, kami pasti harus memaafkan Anda. Kenapa? Karena Tuhan kami, Yesus Kristus, mengajar demikian. Tuhan yang simbolnya atau patungnya Anda hina-hina dan anggap ada setan di baliknya itu mengajar kami. Dia mengatakan dalam Lukas 6 ayat 27-28, tapi kepada kamu yang mendengar aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Yesus itulah yang mengajar kami seperti itu. Itulah sebabnya seandainya Anda tidak mengaku salah dan minta maaf pun, kami pasti memaafkan Anda. Yesus yang sama yang salibnya Anda olok-olok itu, ya, bahkan Anda dengan gestur di hadapan umat Anda yang menghadap begini lalu menjadi bahan tertawaan, Yesus itu pada waktu dia kayu salib, dia justru meminta kepada Bapaknya untuk orang-orang yang berbuat jahat kepada dia. Dia bilang, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat yang ke-34. Jadi begini Pak Abdul Somad, kami merasa bahwa Anda seperti kata-kata Yesus tadi, tidak tahu apa yang Anda perbuat, tidak tahu apa yang Anda lakukan. Jadi sekalipun Anda tidak mengaku salah, tidak meminta maaf, kami pasti memaafkan Anda. Tapi walaupun kami memaafkan Anda, di dalam pikiran kami dan hati kami tidak melihat Anda sebagai orang besar. Kami melihat Anda sebagai orang dengan jiwa yang kerdil, bahkan sangat kerdil. Tapi kalau sebaliknya, Anda dengan rendah hati mengaku bahwa Anda telah salah,
Biarpun Anda tidak minta maaf, cukup mengaku salah saja, tidak minta maaf, kami pasti mengampuni Anda, memaafkan Anda. Tapi sekaligus juga akan sangat menghargai Anda. Kenapa? Karena Anda menunjukkan bahwa di balik kebesaran nama Anda juga ada jiwa yang besar, hati yang besar, hati yang penuh kerendahan. Sekaligus menurut kami, Anda dapat menjadi teladan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami akan sangat menghormati Anda. Kenapa? Karena bagi kami, orang yang bisa mengaku salah dan bahkan memohon maaf, itu sebenarnya adalah seorang pahlawan. Karena yang dia taklukkan bukan musuh dari luar. Yang dia taklukkan adalah musuh dari dalam, yaitu dirinya sendiri, egonya sendiri. Kalau Anda bisa melakukan itu, Anda pahlawan hebat. Kami bukan hanya memaafkan Anda, tapi sangat salut pada Anda. Tapi sebaliknya, kalau Anda tetap bersikeras, Anda tidak menghina, Anda bisa lolos dari jeratan hukum. Kami pasti mengampuni Anda. Tapi di mata kami, Anda terlalu kerdil. Jiwamu terlalu kerdil. Di balik kebesaran namamu dan popularitasmu. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan, pesan saya kepada Abdul Somad. Pada kesempatan ini saya juga mau beri pesan kepada seluruh umat Kristen. Saya tahu ada beberapa orang yang sudah melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian, aparat hukum, juga beberapa organisasi. Silakan. Tapi saya minta motivasinya bukan karena benci, bukan karena balas dendam. Motivasinya karena penegakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi menurut saya, adanya kasus ini, ya, adanya penghinaan oleh Abdul Somad kepada simbol agama kita, menurut saya adalah kesempatan untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya. Ini adalah kesempatan juga untuk mempraktekkan firman Tuhan yang tiap minggu kita dengar di gereja atau dikhotbahkan oleh para rohaniwan, atau juga kita baca dalam kitab suci kita sendiri. Ayat yang mana? Ada Roma 12 ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. 1 Petrus 3 ayat 9. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Lalu Roma 12 ayat 20-21. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudara Kristen yang saya kasihi, mari ambil kesempatan untuk menunjukkan siapa kita, sekaligus mempraktekkan firman yang sekian lama kita sudah dengarkan. Nah, sekali lagi untuk Pak Abdul Somad, kami tidak benci Anda. Saya tidak tahu apa di hati Anda. Anda mungkin benci kami, terserah. Tapi kami tidak benci kamu. Lebih daripada itu, Tuhan Yesus kami mengasihi Anda. Dia mengasihi orang-orang yang dalam keadaan bodoh dan buta, tidak menyadari siapa dia, bahkan menghina dia. Itu saja pesan saya. Semoga pesan saya ini memberkati saudara sekalian dan juga membawa kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita baru saja ada pada momen kemerdekaan, sukacita bangsa kita. Karena kemerdekaan kita rayakan sampai 74 tahun. Mari kita jaga bangsa ini, mengembangkan semangat hidup bertoleransi. Tadi pagi di gereja saya berkhotbah dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-74 dengan tema khotbah mengembangkan semangat hidup bertoleransi. Mari kita semua menjaga kesatuan bangsa ini, warisan dari para pendahulu kita harus tetap dijaga dan kita bisa bangga sebagai bangsa Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan kita. Merdeka! Haleluya! Amin. Teman-teman, itulah dia cuplikan video Ustadz Abdul Somad yang melecehkan simbol iman kekristenan yaitu salib dan Yesus Kristus. Dan manusia yang satu ini sudah pernah dilaporkan kepada pihak kepolisian terkait dengan penghinaannya kepada simbol iman kekristenan yaitu salib
Dan sampai saat ini saudara, manusia yang satu ini tidak pernah diproses secara hukum. Saya kurang tahu mengapa manusia yang satu ini tidak diperiksa oleh pihak kepolisian. Apakah pihak kepolisian takut terhadap manusia ini, ataukah memang pihak kepolisian tidak menghiraukan akan hal ini terkait dengan penghinaannya kepada simbol iman kekristenan, yaitu salib Yesus Kristus. Dan jelas manusia ini melecehkan salib dan menghina sesembahan simbol agama lain. Nah teman-teman, jelas Ustadz Abdul Somad menghina, menista, melecehkan simbol iman kekristenan dengan mengatakan di salib itu ada jin kafir, dan jin kafir yang ada di salib itu memanggil haleluya, haleluya. Dan ungkapan yang dia sampaikan itu merupakan ucapan yang mengejek, yang merendahkan, melecehkan simbol sesembahan umat Kristiani. Nah teman-teman, bukan hanya salib yang dinista, yang dilecehkan oleh Ustadz Abdul Somad, tetapi ia melecehkan yaitu kata haleluya. Kata haleluya adalah merupakan ungkapan atau kata yang paling sakral, yang agung, yang disampaikan kepada Allah, sembahan umat Kristiani. Dan Ustadz Somad telah menyamakan hal kata haleluya itu dengan jin kafir. Dan ini sungguh sangat menyedihkan saudara, dan jelas ini adalah sebuah penistaan agama. Ya, ini adalah sebuah penistaan agama. Sampai saat ini Ustadz Abdul Somad belum memberikan bukti bahwa di Al-Quran yang mengatakan di salib itu ada jin kafir, dan jin kafir yang ada di salib itu memanggil haleluya. Sampai saat ini Ustadz Abdul Somad belum membuktikan tentang hal itu, bahwa di Al-Qurannya ada ungkapan semacam itu, ya. Tetapi saya percaya tidak ada di Al-Qurannya yang mengatakan hal demikian, ya. Jelas apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad merujuk kepada iman kekristenan. Yang pertama kepada sesembahan umat Kristen, yaitu salib Yesus Kristus. Yang kedua kata haleluya. Kata ini, sekali lagi saya mengatakan, ini kata yang paling sakral yang diungkapkan, yang disampaikan kepada Allah. Kata ini adalah sebuah kata pengagungan kepada Allah yang disembah oleh umat Kristiani, yaitu haleluya. Namun kata haleluya ini Ustadz Abdul Somad telah menista dan menyamakan jin kafir, ya. Nah teman-teman, itulah sebabnya Ustadz Abdul Somad ini dilaporkan kepada polisi, karena UAS ini sebagaimana yang dijelaskan, yang disampaikan oleh pendeta Isra Solo, bahwa ia memang menista sesembahan umat Kristiani, ya. Jadi sangat jelas pencurahan dari Pak Pendeta Isra Solo terkait dengan klarifikasi Ustadz Abdul Somad tentang penghinaannya kepada simbol iman kekristenan, yaitu salib, dan kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara, sungguh sangat jelas apa yang disampaikan oleh Pendeta Isra Solo. Saya tidak mengulangnya untuk membicarakannya atau menjelaskannya kembali, tetapi kiranya saudara dan saya dapat dicerahkan melalui penjelasan dan pencerahan Pendeta Isra Solo, dan kiranya kita semakin diteguhkan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Oleh karenanya, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap teman-teman memberikan komentar yang baik, yang mengedukasi, yang bermanfaat. Sekiranya saudara dan saya memberkati orang-orang yang membacanya. Oleh karena itu, demikianlah video saya kali ini. Sampai bertemu di video saya selanjutnya saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.